lorong pohon, bambu. Udara malam tahun baru di kota kecil itu terasa berbeda. Suara kembang api yang meledak-ledak di langit bagian utara kota bercampur dengan suara musik dangdutan yang nyaring dari beberapa warung yang masih buka. Di pinggir jalan Pasar Wage, 3 buah motor ojol berjajar rapi di bawah lampu jalan yang sedikit redup. Cahaya kuning dari lampu itu menerangi wajah Rudi yang sedang asyik main game di HP-nya. Sementara Bayu baru saja turun dari motornya dengan napas sedikit terengah-engah. "Oi Rudi, udah jam berapa nih? Kok Iwan gak ada aja?" ujar Bayu sambil menyeka keringat di dahinya pakai lengan baju. Rudi mengangkat wajahnya sebentar. Matanya masih fokus ke layar HP. Dia dapat orderan besar loh, sate 50 tusuk. Mau dikirim ke kampung nelayan, katanya. Cuma perlu 10 menit aja. Bayu mendengarnya langsung jadi gelisah. Dia cepat-cepat melihat jam di HP-nya sudah jam 10 lewat 15 menit malam. Bibirnya sedikit menggigil saat dia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk di depan warung makan Bu Siti. Kampung nelayan, malam tahun baru. Rudi, kamu gak inget dong cerita tentang tempat itu? Rudi akhirnya menutup HP-nya dan melihat Bayu dengan wajah cuek. "Ah, itu kan cuma dongeng aja deh. Kamu tuh terlalu mudah takut, Bay. Cuma kampung nelayan biasa aja. Mana ada yang seramnya?" "Bukan dongeng. Dulu ada 2 ojol yang hilang saat mengantar pesanan ke sana malam hari. Yang kedua, baru ketemu paginya di lorong bambu yang ada di depan kampung. Badan penuh bekas luka, seperti dicakar makhluk gaib. Dia bilang ketemu wanita cantik yang ajaknya makan di rumahnya. Tapi pas sadar, malah ada di tengah hutan bambu sendirian." Jelas Bayu dengan suara pelan, takut orang lain dengar. Rudi mulai merasa sedikit geli di punggungnya. Tapi dia tetap sok berani. Itu kan mungkin mereka terlalu lelah aja. Iwan kan orangnya kuat dan tidak mudah terpengaruh sama hal-hal tidak masuk akal. Kalau sampai jam 12 malam dia belum keluar dari situ, dia bakal jadi penghuni lorong itu juga. "Sudah banyak cerita kayak gitu," teriak Bayu dengan sedikit panik. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berdiri dan mengambil kunci motornya. "Ayo, kita cari dia sekarang juga." Rudi melihat jam di HP sudah menunjukkan jam 10 lewat 30 menit malam. Jarak ke kampung nelayan sekitar 6 kilometer dari Pasar Wage. Jika mereka berangkat sekarang, mungkin masih bisa menyelamatkan Iwan sebelum terlambat. Tanpa banyak bicara, Rudi juga berdiri dan mengangkat helmnya. Oke, kita pergi aja. Tapi kalau cuma omong kosong doang, kamu harus beliin aku es krim 3 rasa ya." Di tempat lain, Iwan sedang mengendarai motornya. Dengan hati-hati, di jalan kampung yang sepi, lampu utama motornya menerangi jalan yang penuh dengan genangan air. Akibat hujan yang turun beberapa jam yang lalu, suara mesin motornya terdengar jelas di malam yang sunyi. Karena hampir tidak ada kendaraan lain yang lewat jalan itu. Orderan itu datang sekitar jam 9 lewat 45 menit malam. Sebelumnya dia sudah mau pulang. Karena biasanya mereka hanya bekerja sampai jam 7 malam saja. Tapi ketika melihat pesanan sate 50 tusuk dengan biaya ongkir yang cukup besar, dia jadi berpikir 2 kali. Cuma sekali aja sih. Tahun baru buat jomblo kan boleh kerja ekstra, ujarnya sendiri saat menerima pesanan dari warung sate Pak Joko. Pak Joko yang sedang membungkus sate dengan kertas daun pisang, melihatnya dengan wajah sedikit khawatir. "Kamu mau antar ke kampung nelayan jam segini ya, Mas? Hati-hati ya. Banyak cerita aneh dari situ." Iwan hanya tersenyum dan mengangguk. "Gak apa-apa, Pak. Saya kan orangnya bukan penakut. Lagian, ini kan tahun baru pasti rame jalannya." Sekarang, setelah sekitar 20 menit berkendara, Iwan sampai di sebuah gerbang kayu yang tertulis Kampung Nelayan Sido Makmur. Di dalam gerbang ada jalan kecil yang menuju ke dalam kampung,
Tapi sebelum sampai ke rumah penduduk, ada lorong yang ditutupi rapat oleh pohon bambu yang tinggi dan rimbun. Iwan berhenti sejenak. Gelap banget. Gak ada lampu penerangan jalan. Padahal aku kira di jalan bakalan rame karena malam tahun baru. Iwan melanjutkan perjalanannya. Udara di sekitar lorong itu terasa jauh lebih dingin. Dan hanya ada suara desisan angin yang menyapu daun bambu. Membuat suara yang menyeramkan. Dia melihat alamat di aplikasi. Tempat tujuan tepat di ujung lorong bambu. Dia melaju perlahan. Hati-hati menghindari lubang yang tergenang air di permukaan jalan. Tiba-tiba, di depan matanya muncul sebuah rumah yang besar dan bersih, dengan taman bunga yang indah di depan rumah. Cahaya lampu teras yang hangat menerangi pintu depan rumah, dan di sana berdiri seorang wanita cantik dengan baju tidur warna putih. Rambutnya panjang dan hitam yang menjuntai ke bawah punggungnya, dan wajahnya sangat cantik, dengan bibir merah yang sedikit tersenyum. "Apakah kamu yang mengantar sate saya, Mas?" ujar wanita itu dengan suara lembut dan merdu. Iwan turun dari motornya dan mengangkat tas berisi sate. "Ya, Mbak, saya Iwan. Ini pesanan sate 50 tusuk yang Anda pesan." Wanita itu mengangguk dan mengambil tas dari tangannya. "Nama saya Yati. Terima kasih ya, Mas Iwan. Sebenarnya saya pesan sate ini buat teman-teman saya yang mau datang malam ini. Tapi mereka bilang tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Sate ini banyak banget. Kalau cuma saya yang makan pasti tidak habis. Mas Iwan, tolong makan bersama saya, biar satenya tidak terbuang sia-sia." Iwan merasa sedikit ragu. Malam tahun baru, dia sedang dengan seorang wanita asing di rumahnya yang sepi. Tapi wajah Yati yang ramah membuatnya merasa nyaman. "Tapi Mbak, saya harus cepat kembali. Teman saya masih nungguin di pasar Wage," ucap Iwan yang bimbang menerima tawaran itu. "Gak apa-apa, Mas. Cuma sebentar aja. Saya juga akan kasih uang tambahan buat kamu. Silakan masuk saja," ujar Yati sambil membuka pintu rumah dengan ramah. "Kapan lagi bisa makan berdua sama wanita cantik?" guman Iwan, dan akhirnya menyetujui. Dia memasuki rumah dan langsung terkejut dengan suasana di dalamnya. Rumah itu sangat bersih dan nyaman. Juga terasa hangat saat memasukinya. Di meja makan sudah diletakkan piring dan sendok, serta ada kopi dan teh. Udara di dalam rumah terasa harum dengan aroma bunga melati. "Silakan duduk saja, Mas Iwan. Saya akan mengambil piring dulu buat kita," ujar Yati yang menaruh sate di meja sebelum masuk ke dapur. Iwan duduk di kursi kayu dan matanya mulai memandangi ke sekeliling rumah. Saat sedang melihat sekeliling, matanya berhenti dan fokus ke bingkai foto di atas lemari kayu yang terletak di sudut ruangan. Di foto itu terlihat Yati bersama seorang pria yang kulitnya tampak gelap, serta seorang anak kecil perempuan. Tapi yang aneh, warna foto itu sangat kusam dan terlihat seperti sudah sangat tua. Iwan berdiri dan mendekati foto itu. Dia juga melihat bahwa ada lapisan debu tipis di atas lemari dan foto itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara tangisan yang pelan dari kamar belakang. Suaranya seperti tangisan anak kecil yang sedang menangis sedih. Iwan berjalan perlahan ke arah dapur, mendekati suara itu. "Mbak Yati, ada apa ya?" Suara tangisan itu tiba-tiba hilang saat dia ingin membuka pintu dapur. Yati muncul dari baliknya dengan wajah yang masih tersenyum, tapi matanya tampak sedikit merah, seperti baru saja menangis. "Tidak apa-apa, Mas Iwan. Itu cuma suara angin aja. Kamu salah dengar. Mari kita makan saja." Iwan merasa aneh, tapi dia tetap kembali ke meja makan. Saat dia mau mengambil sate, dia melihat bahwa tangannya yang sedang memegang sate itu sudah mulai berubah warna menjadi kebiruan, seperti tubuh yang kedinginan. Dia terkejut dan segera menarik tangannya kembali. "Wah, Mbak, ada apa ini dengan tanganku?"
Yati hanya tersenyum dengan wajah yang kini terlihat lebih memerah dari sebelumnya. Jangan khawatir, Mas Iwan. Kamu hanya sedikit kedinginan saat perjalanan ke sini. Tenang saja, kamu akan merasa nyaman di sini selamanya. Silahkan diminum, Mas. Mau kopi apa, teh? Tinggal pilih ini. Mumpung masih hangat, Yati menyodorkan 2 gelas ke arah Iwan. Kopi aja, Mbah, biar nggak ngantuk nanti saat perjalanan pulang, kata Iwan yang mengambil secangkir kopi dan meminum pelan karena masih panas. Yati mulai makan sate. Dia makan dengan lahap dan cepat. Iwan yang melihatnya sedikit aneh. Tapi dia berpikir mungkin karena Mbak Yati sudah sangat lapar. Ayo, satenya dimakan, Mas. Nanti kalau dingin, jadi keras dagingnya. Iya, Mbak. Ini saya mau makan. Iwan yang sedang mengambil sate kembali berbicara. Mbak, itu yang difoto suami dan anaknya Mbak Yati. Iya, Mas. Tapi suami saya sudah meninggal 8 tahun lalu akibat tenggelam saat pergi mencari ikan di laut. Ucap Mbak Yati mulai menunduk saat mengucapkan itu. Maaf, Mbak. Mbak Yati yang sabar ya. Terus kalau anak Mbak Yati di mana? Kok dari tadi nggak kelihatan di rumah ini? Iwan terus bertanya karena penasaran dengan kehidupan keluarga Mbak Yati. Anak saya ikut nenek, Mas. Dia sekolah di kota. Jadi saya tinggal sendirian di sini. Makanya, Mas Iwan jangan buru-buru pergi. Temani saya dulu. Rayu Mbak Yati kepada Iwan. Jangan gitu, Mbak. Nggak baik nanti kalau ada yang lihat saya di sini. Walau dari mulut Iwan berkata seperti itu. Namun, di dalam hati Iwan senang karena ada janda cantik yang mengajaknya berlama-lama berduaan. Tiba-tiba Iwan merasakan basah di bagian pantat celananya. Loh, kok basah nih celanaku? Iwan berdiri sambil melihat ke belakang celananya. Wah, kayak orang ngompol aku. Maaf, Mak. Tadi kayaknya jok motor saya basah. Tapi baru sadar sekarang. Pakai celana suamiku aja, Mas. Mbak Yati berjalan menuju kamarnya. Nggak usah repot-repot, Mbak. Habis ini aku pulang aja. Lagian sudah malam banget ini. Ucap Iwan agar Mbak Yati tidak mengambilkan celana. Nggak apa-apa. Biar Mas Iwan nggak buru-buru pulang. Kalau terlalu malam. Nginap sini aja, Mas. Mbak Yati melanjutkan membuka pintu kamar setelah berhenti sebentar karena menjawab perkataan Iwan. Harum semerbak tercium hidung Iwan ketika Mbak Yati membuka kamar. Wangi banget, tapi kok baunya bunga melati ya? Ucap Iwan sambil melihat ke arah kamarnya Mbak Yati dari jauh. Tadi Mbak Yati bilang, katanya nginap sini juga boleh. Iwan berbisik lirih sambil cengar-cengir senang. Di luar rumah Mbak Yati, terdengar suara seperti orang berjalan dan menginjak ranting pohon bambu yang jatuh, sehingga menimbulkan bunyi patah saat diinjak. Iwan mencoba melihat ke jendela, tapi hanya gelap dan tidak terlihat apapun. Lalu dia berjalan mendekati jendela itu. Lampu teras dan taman kok mati. Apa ada yang konslet ya? Iwan sambil lihat kanan dan kiri dari jendela. Namun gelap gulita, bahkan motornya yang terparkir di depan rumah juga tidak terlihat. Ini, Mas, celananya. Coba pakai dulu aja. Suara Mbak Yati yang membuyarkan kebingungan Iwan di depan jendela. Iya, Mbak, saya pinjam celana dan kamar mandinya dulu buat ganti sambil menerima celana dari Mbak Yati. Iwan masih terus berpikir kalau ada yang aneh dengan rumah ini. Saat membuka pintu kamar mandi, bau melati tercium lagi, terlihat bersih dan wangi. Namun karena lantainya licin, Iwan terpleset dan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semakin terkejut ketika Iwan melihat lantainya, yang awalnya dia lihat keramik, sekarang menjadi tanah dan banyak daun bambu. Ketahuan ya, hihihi. Suara Mbak Yati yang terdengar aneh dengan ketawa yang menakutkan. Yati berjalan menghampiri Iwan
dengan langkah yang lambat. Saat dia semakin dekat, wajahnya mulai berubah. Kulitnya menjadi putih pucat dan terlihat retakan. Matanya menjadi hitam pekat. Dagunya memanjang ke bawah dan mulutnya terbuka lebar. Rambutnya yang tadinya indah kini menjadi kusut dan berantakan. "Kamu sudah masuk di rumah saya, Mas Iwan," ujarnya dengan suara yang kasar dan menyeramkan. Berbeda sekali dengan suaranya yang tadinya sangat lembut. "Kamu tidak bisa keluar dan kamu akan tinggal di sini selamanya. Hihihi." Iwan berlari ke pintu, mencoba membuka namun terkunci. Tangannya semakin gemetar ketika sadar celana yang tadi dia pegang berubah menjadi setumpuk daun bambu. Iwan membaca bismillah dengan gemetar. Pintu akhirnya bisa dibuka. Bismillah. Tapi ketika dia membuka pintu depan rumah, yang ada di luar bukanlah jalan keluar, melainkan lorong bambu yang semakin dalam dan gelap. Pohon bambu di sekelilingnya seolah-olah hidup dan mulai bergerak, ranting-rantingnya seperti tangan yang ingin menangkapnya. Udara menjadi sangat dingin, dan dia bisa merasakan lidah dan tenggorokannya sangat tidak nyaman. "Siapa kamu sebenarnya? Tolong jangan ganggu aku," teriak Iwan dengan suara yang sudah mulai serak. "Kemari, Mas Iwan. Jangan pergi. Bukankah laki-laki suka dengan wanita cantik yang sendirian di rumah?" ujar Yati dengan suara yang menusuk telinga. Sementara bajunya sudah berubah dan tubuhnya mulai melayang. Sementara itu, Rudi dan Bayu sedang berkendara dengan cepat menuju kampung nelayan. Jalan semakin suram seiring mereka mendekati tujuan, dan lampu jalan hampir tidak ada. Bayu yang mengendarai motor di belakang motor Rudi terus-terusan melihat ke sekeliling dengan mata yang melebar-lebar. Di pertigaan jalan, ada satu angkringan yang masih berjualan. Lalu mereka berdua berhenti untuk bertanya kepada pemilik angkringan. Terlihat seorang pria paruh baya sedang merokok sambil membutkan kopi untuk satu pelanggan yang duduk di depannya. "Pak, mau nanya, arah ke kampung nelayan, bener ke kiri jalan ini?" tanya Rudi dengan sopan sambil menunjuk ke arah jalan yang gelap. Pria itu melihatnya dengan mata yang sedikit menyipit. "Jangan-jangan kamu temannya orang yang tadi masuk ke jalan situ ya?" "Iya, Pak. Namanya Iwan. Dia dapat orderan sate ke sana." "Bapak lihat teman saya tadi kan?" tanya Bayu dengan tergesa-gesa. Pria itu menghela napas panjang dan membuang puntung rokoknya. Jalan situ sudah terkenal dengan cerita horornya sejak lama. Ada seorang wanita bernama Yati yang mati di situ 8 tahun yang lalu. Pria itu melihat jam di tangannya. "Mending kalian cepat ke sana. Selamatkan teman kalian dulu. Ini sudah jam 11:20. Nanti kalian mampir ke sini lagi setelah menolong temanmu. Saya akan ceritakan semuanya." Perintah penjual angkringan kepada Rudi dan Bayu. Rudi dan Bayu tidak berani berlama-lama lagi. Mereka segera menaiki motor dan melaju ke arah jalan gelap itu. Setelah beberapa menit mereka melajukan motor, sampailah mereka di Tugu masuk kampung nelayan Sido Makmur. Mereka melihat lorong bambu yang panjang dan gelap. Cahaya dari lampu motor mereka hanya bisa menerangi sebagian kecil jalan. Dan suara desisan bambu terdengar sangat jelas. "Kita pelan aja, sambil toleh ke kanan kiri ya, Bay," ucap Rudi dengan suara yang sudah mulai gemetar. Ya harus kita pelan. Biar kita lihat Iwan di sebelah mana," jawab Bayu dengan kepala yang sudah mulai menoleh ke kanan dan kiri dengan gemetar karena takut. Mereka memasuki lorong bambu dengan hati-hati. Di dalam lorong, udara menjadi sangat dingin dan lembab, dan mereka bisa merasakan adanya sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Bayu melihat ke belakang. Dia melihat bayangan hitam besar dan terbang yang sedang mengikuti mereka. Tapi ketika dia mau memberitahu Rudi, bayangan itu hilang begitu saja. "Rudi, aku melihat sesuatu di belakang kita," teriak Bayu. "Jangan lihat ke belakang.
Kita fokus cari Iwan aja, jawab Rudi dengan suara yang sedikit tremor. Setelah beberapa menit berkendara di lorong yang tampak tidak ada ujungnya, mereka melihat Iwan yang sedang mencoba menghidupkan motornya. Berkali-kali dicoba, namun tidak bisa hidup. Iwan, teriak Bayu yang senang melihat temannya baik-baik aja. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Teriak Rudi saat berhenti di depan dia. Bayu, Rudi, motor aku nggak bisa hidup. Kita harus pergi dari sini. Bantuin gue. Iwan dengan gagap dan gemetar minta tolong ke mereka. Mulutmu kenapa, Wan? Kok banyak lumpur gitu? Tanya Bayu yang kaget melihat mulut Iwan. Kamu berak di celana Wan, tambah Rudi yang melihat celana Iwan basah di bagian pantatnya. Iwan tidak menjawab pertanyaan kedua temannya. Dia hanya fokus menghidupkan motornya. Starter nggak bisa. Di engkol juga nggak bisa hidup. Wan, tenang dulu Wan. Kamu istirahat dan ambil nafas panjang dulu. Biar aku yang coba hidupkan motormu. Bayu menarik Iwan ke belakang, lalu mencoba menghidupkan motor Iwan. Rudi memberikan air minum miliknya. Kamu kumur dulu pakai air ini. Mulutmu penuh lumpur begitu Wan. Iwan dengan tangan yang pucat kedinginan menerima sebotol air dari Rudi. Dia berkumur dan masih terus gemetar. Setelah mulutnya bersih dari lumpur, sekarang terlihat kalau bibirnya sudah membiru. Lah, kontak aja nggak ada. Gimana motor mau hidup, Wan? Bayu menepuk jidat karena kelakuan Iwan. Dengan buru-buru, Iwan merogoh saku celana kanan dan kiri. Merogoh ke saku jaket juga. Nggak ada, Bay. Iwan semakin gemetar. Kita cari, Bay. Pakai lampu flash HP. Kamu di sini duluan. Ucap Rudi yang mengajak Bayu untuk mencarinya. Rudi dan Bayu mulai mencari di semak-semak dan di bawah daun-daun bambu yang kering. Ketemu, teriak Bayu sambil menunjukkan kunci motor Iwan. Tiba-tiba, dari balik bambu yang tinggi, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah, mengenakan baju putih panjang. Wajahnya yang mengerikan, dengan mata hitam, wajah putih, dagu panjang, dan mulut terbuka lebar. Kamu berdua tidak boleh mengambilnya dariku, teriak Yati dengan suara yang menusuk telinga. Pohon bambu di sekelilingnya mulai bergerak dengan cepat. Ranting-rantingnya seperti tangan yang ingin menangkap Rudi dan Bayu. Rudi cepat-cepat menarik Bayu dan Iwan ke motor. Ayo kita kabur sekarang juga, ujarnya dengan suara teriak. Mereka bertiga menyalakan mesin motornya masing-masing, lalu melaju keluar dari lorong bambu dengan ranting bambu yang hampir menyambar tubuh mereka berkali-kali. Sosok Yati terbang di atas mereka bertiga. Dia milikku, jangan bawa dia pergi, teriak Yati yang terdengar lebih nyaring. Wah, hanya teriakan dari mereka bertiga sambil melajukan motornya meninggalkan lorong bambu itu. Akhirnya mereka keluar dari lorong. Mereka sudah merasa lega melihat Iwan baik-baik saja. Habis ini kita berhenti di angkringan pertigaan tadi, Bay. Kamu juga ikut aku, Wan. Ajak Rudi ke mereka berdua. Sampainya di angkringan, mereka bertiga disambut hangat oleh pemilik angkringan itu. Alhamdulillah, kalian selamat semua. Sini duduk dulu. Mau minum apa kalian? Saya buatin. Sapa pemilik angkringan dengan ramah. Bayu dan Rudi pesan kopi hitam, sedangkan Iwan berbeda sendiri. Saya pesan jahe susu aja, Pak. Tadi udah ngopi di sana, ucap Iwan sambil menggigil. Bayu yang sedang melihat jam di HP-nya, lalu dengar perkataan Iwan baru sadar. Sekarang jam 11:58. Untung kita keluar sebelum jam 12 mall. Lam. Perkataan Bayu terhenti sejenak, terus menengok ke Iwan. Kopi apaan? Mulut kamu aja tadi penuh lumpur kok. Lu bukan minum kopi, Wan, tapi lumpur. Jelas Rudi sambil gelengkan kepalanya. Udah. Yang penting kan,
Kalian selamat. Ini sekarang diminum dulu mumpung hangat. Ucap pemilik angkringan sambil menaruh kopi dan susu jahe ke mereka bertiga. Pak, katanya mau ceritain yang tadi. Sambil minum kopi Rudi menagih janji pemilik angkringan tadi. Sambil menyalakan rokoknya, pemilik angkringan mulai menceritakan semuanya. Sabar dulu. Kalian minum dulu. Ini, saya akan cerita. Ini cerita sekitar 8 tahun lalu. Dulu Yati hidup dengan damai bersama suaminya dan anaknya. Saat itu, anak Yati ingin bersekolah di kota. Jadi Yati menitipkan anaknya ke ibu dia. Kejadian tragis menimpa keluarga Yati. Suaminya yang bekerja sebagai nelayan itu, kapalnya tenggelam bersama 5 orang temannya. Dan, di malam itu, pemilik kapal datang ke rumah Yati untuk memberi kabar duka. Tak disangka, si pemilik kapal itu tergoda dengan kecantikan Yati karena tahu dia sendirian di rumah, lalu mencoba untuk melakukan hal yang tak pantas ke Yati. Yati berhasil kabur dan berlari pergi meninggalkan rumahnya. Tetapi pemilik kapal terus mengejar dia sampai di lorong pohon bambu. Yati masuk ke area bambu yang sangat rimbun dan gelap. Namun waktu itu dia tidak beruntung. Saat berlari, dia tiba-tiba terpleset dan mulutnya terkena sisa potongan bambu. Lalu dia meninggal dunia di sana. Tubuhnya ditemukan 5 hari setelah dia meninggal. Sejak itu, banyak orang yang melihatnya sebagai wanita cantik yang ngajak masuk ke rumahnya. Tapi sebenarnya, itu hanya ilusi. Orang yang masuk ke rumah itu, sebenarnya dia masuk ke lorong bambu. Jika orang yang sudah masuk ke rumah Yati tidak keluar sebelum jam 12 malam, mereka akan menjadi penghuni lorong itu selamanya. Atau jika selamat, maka ketemu paginya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mulut penuh lumpur, badan tidak memakai baju, dan banyak bekas cakar di sekujur tubuhnya. Iwan yang sedari tadi hanya mendengarkan sambil memegang gelas panas agar tidak kedinginan, jadi teringat semua kejadian tadi cocok dengan apa yang dia alami. Untung teman-temanmu ini baik, Mas. Mereka mau datang menolongmu. Ucap pemilik angkringan sambil melihat ke Iwan yang masih menggigil kedinginan. Makasih ya, kalian sudah datang untuk nyari aku. Ucap Iwan ke Bayu dan Rudi yang duduk mengapit dia di tengah. Iya sama-sama. Sekarang habiskan minumnya dan kita pulang. Jawab Rudi sambil menepuk pundak Iwan. Akhirnya, mereka bertiga berencana tidak akan menarik ojol sampai di atas jam 7 malam agar tidak ada kejadian yang mistis terjadi lagi.